multi tafsir. Bisa dijadikan Mr. Bisa dijadikan apa? Lord. Rob ini ya bisa dijadikan Lord. Tetapi kalau misalkan dalam suatu segi konteks bahasa yang mana Rob ini disandingkan kepada sesuatu hal yang besar, contohnya alamin, dia akan jadi God. Oke? Rob ini merupakan, kalau misalkan dia tunggal Rob saja, maka maknanya adalah God. Tetapi kalau semisalkan kata Rob ini disandingkan kepada hal yang kecil, maknanya apa? Lord. Paham? Oke, This saya is English lesson speech. Aki, jangan Dokter dianggap Mat serius ngomong. kalau mau masak. Kalau gue masa jangan serius, udah aku bilang turunkan level kita. Jangan Oke. terlalu. Dengarkan ya. Ya Ustazku. Oh, kita nggak usah. Sekarang gini, kalau ada sesuatu yang sangat hebat, sesuatu yang sangat ajaib, apa istilahnya demikian? Sesuatu yang sangat hebat atau sesuatu yang sangat ajaib? Ya, yang satu Istilah sesuatu demikian. yang sangat hebat dan sangat ajaib itu gue masak, bukan kami. Pasti gue masak udah. Itu gue masak. Kok masih nanya? Ya gue masak dong, yang paling hebat itu Istilah, ajaib. Ya serius gue dulu, masak. nggak usah. Serius dulu, apa istilah Lah, serius? dipakai kepada oknum yang sangat ajaib atau sesuatu yang sangat ajaib atau sesuatu yang sangat hebat? Apa istilah? Amazing. Apa kalian pakai? Amazing. Wow, amazing. Oknum. Oknum yang sangat ajaib. Iya, wow, amazing. Wow, amazing. Ya. Wow, gitu loh gue masak. Amazing. Istimewa. Gitu kan. Amazing. Kemudian, oke, itu pertama. Artinya kan nggak bisa, Pak. Makanya kemudian sama-sama terlalu Bos, tinggi. tidak ada kayak yang lain. Dengarkan. Nggak Itu ada pertama maksud. nggak bisa kalian jawab. Nggak Kedua, ada ya. sesuatu yang sangat mulia. Apa istilah sama kalian? Wow, spectacular gitu. Incredible. Incredible gitu. Spectacular gitu. So stunning. Saya mau Stunning. terangkan Bibel dulu ya, sedikit. Wih, bisa kok rupanya. Ayo. Nah, dengarkan ya. Ya. Kalau di Bibel, Dalilnya? ya sesuatu yang sangat Dalilnya? Enggak, kau tadi udah bilang. Kau tadi udah bilang, buktiin dulu dalilnya. kan semua cerita. Oh, Bible cuma cerita. Enggak kan, kalau di dalam Bible di ayat berapa? Kan biasanya kau bawa ayat-ayat meskipun bukan ada ayat itu ya. Jadi Tuhan, Heeh. Tuhan berasal dari kata Tuhan. No, enggak. Nah, dengarkan dulu. Dengarkan dulu Bang Asran, dengarkan Tuhan dulu. Iya. artinya Maha Tuhan. Ya. Astagfirullah. Naon, Bun? Tuhan artinya Maha Tuhan. Pikir ini kita yang Ini- bodoh apa masak yang pintar. Jadi gini, Ini Dia kita- udah level dewa, Bun. ini Bunda, kita kayaknya kena azab apa? Sore ini kita kena azab apa ini ya? dengarkan semua. Kalau Tuhan artinya Kena benet nanti kita Bang C. Ini Enggak kok, aman-aman. Tuhan artinya Aman. kuasa. Bunda, Maha Tuhan Kakak artinya Putri, Maha coba Penguasa. bayangkan ketika Ibu Inul darah tinggi tadi digabungkan sama Gumasak kayak gimana itu gitu. Jadi Enggak Tuhan Hmm. artinya Maha Tuhan. pasien rumah sakitnya di Jalan Petra Netizen yang di mungkin. bawah, Maha Tuhan. netizen kalian nih kabur nih, weh, netizen. Jadi Apa, weh? Tuhan Purnomo artinya yang di bawah hubungi Pak Tuhan Purnomo. artinya Maha Tuhan. Artinya jadi kalau kita Maha Tuhan artinya Maha Penguasa. Maha Penguasa artinya Tuhan. Nah, ini. Gumasa, mohon maaf ya Gumasa, adindaku yang paling sehat, yang paling baik, yang paling mulia, yang paling luar biasa. Baiknya Gumasa cari kemahatuhanmu dan keperkasaanmu ya. Saya rasa Anda kan punya dua kepala, atas nggak dipakai, bawah pun nggak pernah dipakai. Jadi silakan dulu dicek dulu dan ya nggak tahu lah ya. Lanjut. Oke. Silakan Bang Asran diskusi dengan abang ini Bang Tikus, silakan. Bang Tikus, selamat sore. Selamat siang. Ya, selamat siang. Bang Tikus diskusi dengan Bang Asran ya. Ya, sebelum itu saya kagum dengan Bunda Putri. Iya, saya tadi sudah baca typingannya, luar biasa. Memang kalau orang muslim itu nggak Ya, akan takut berani beliau naik berdiskusi lawan dengan Edis. penghujat itu. Iya. Iya, betul. Makasih ya. Saya sudah baca tadi typingannya. Lanjut kita diskusi ya. Saya punya tema mengapa kau tuhankan manusia. Ya, selamat datang dan silakan berdiskusi. Saya kasih kesempatan untuk Bang Asran. Baik-baik ya, silakan.
Bang Asran monitor, lanjut. Hawa nafsu juga boleh dituhankan. Enggak. Rabi-rabi Okey, juga enggak. boleh Just a point. dituhankan. Enggak, brother, just a point. Wah, kenapa kamu mempertuhankan manusia? Welcome Bang Indra. Just a point. Kita Menuhankan membahas bukan itu tentang artinya nafsu, bukan apa? kemauan. Gimana? Menuhankan itu artinya apa? Menyembah, menghambakan diri. Itu menuhankan. Kenapa Hawa kamu nafsu menghambakan boleh jadi diri, Tuhan atau menyembah tidak? kepada manusia? Ya, Coba hawa nafsu dijawab. boleh jadi Tuhan atau tidak? No, enggak kita enggak mau enggak ke hawa nafsu, enggak ke money, enggak ke duit, enggak ke Itu harta, di enggak. kitab Just a kamu point. tuh. Just a point. Kenapa Tidak kamu di kitab menuhankan kamu manusia? tuh. Hawa nafsu juga Tuhan. Rabi-rabi Ya kan juga itu boleh merupakan jadi satu penjelasan Tuhan. andai kata. Bang, coba jadikan as moderator biar Asran itu bisa leluasa berbicara. Iya. Iya. Dia gini dia. Kalau misalkan kita lihat konteks daripada Al-Qur'anul Karim, tadi kalau Al-Qur'anul Karim mengatakan bahwasanya bisa jadi orang itu menuhankan uang, bisa jadi orang itu menuhankan hawa nafsunya. Ini merupakan satu bentuk penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak bisa mengedepankan imannya sehingga dia mempertuhankan harta dan hawa nafsunya. Dan notabene-nya manusia, umat Islam yang boleh kita bilang yang dalam garis besarnya umat Islam ini kan tidak pernah mempertuhankan hawa nafsu ataupun dia. Karena Ya, apa? di Jelas kitab la kamu ilaha manusia juga illallah. dituhankan. No, Rabi-rabi. just a point, brother. This is question. Abang Pertanyaan. tikus noise, Abang tikus di jalan ya? Iya bang. Iya, ke tengah dulu aja Bang biar ditabrak truk ya. Oke, lanjut. Oke. Ya, Kita just a point. masalahnya apa yang kamu heran, rabi-rabi dan alim ulama juga di kitab kamu menjadi Tuhan, malah hawa nafsu juga menjadi No, Tuhan. enggak. Coba tunjukkan kepada saya satu dalil di mana dikatakan bahwasanya yang pertama rabi itu enggak daripada agama kami. This is boleh Jewish, orang-orang Yahudi yang memiliki rabi, para ulama-ulama mereka. Oke? Bukan di Di kitab sini saya kamu minta rabi-rabi satu juga data dari kamu. dijadikan Bentar, Tuhan. bentar. Oke. Listen me. Bentar sedikit. Sebelum Anda jauh bernarasi, tunjukkan saya literasi, oke, secara tekstual atau intelektual yang mengatakan bahwasanya para ulama-ulama ulama-ulama kami terdahulu itu dijadikan Tuhan oleh para pengikut-pengikutnya. Tunjukkan kepada kami dari segi teks ayat ataupun daripada segi teks hadis. Tunjukkan, coba. Bukan ulama kamu, dalam kitab kamu rabi-rabi juga dijadikan Tuhan. Kalau kita patuh dan ikut segala perintah mereka tanpa membantah. Nah, kalau misalkan itu yang kamu bilang, Jadi kalau apa itu yang kamu penjelasan kamu, heran bila orang dituhankan? Oke, saya akan jawab. Oke. Kalau misalkan itu question yang kamu suguhkan kepada saya, itu merupakan bukan suatu hal yang mutlak, tetapi penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kemusyrikan orang-orang terdahulu, kebotolan orang-orang terdahulu yang melampaui batas sehingga mereka bisa mempertuhankan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran bahwasanya itu bukanlah Tuhan yang patut kalian sembah. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata li dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini kan lagi saya menjawab. Sorry Bang ya, sepertinya Anda lupa nggak dibawa otaknya, maaf. Saya bener-bener pengen edukasi, saya haus akan ilmu, tapi dengan orang yang memang tidak bisa lagi diselamatkan, lebih baik Anda kekal di neraka ya. Itu memang neraka itu butuh bahan bakar Bang ya. Ya nggak apa-apa Bang ya. Tapi semoga Allah menjamahmu ya. Semoga Tuhan itu ya masih bisa memberikan dirimu kesempatan. Mohon maaf. Dari tadi saya kasih kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali, cekek juga kau ya. Nah, itu aja. Mohon maaf. Lebih baik saya Boleh nggak? Memang Iya. nggak ada ilmu itu. Iya, Nggak pernah lebih baik saya konaikan ngobrol saja. dengan Bang Asran, dengan Uktina Putri, dengan semua yang ada di sini, saya nambah ilmu. Tapi kalau begitu, aduh ya Allah Gusti teuing, aduh. Lanjut Bang Asran. Kalian juga sedikit ya. Biar Ya, di lanjut. bawah nanti ada satu bukan pencerahan ya, mengingat hal yang udah dikaji dulu gitu, mengkaji ulang Iya. gitu. Kalau misalkan kita melihat bahwasanya daripada segi teks literasi, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kepada kita para manusia daripada Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang-orang terdahulu ada kok
yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh, orang yang menyembah Masih ibn Maryam ataupun Isa ibn Maryam, Al-Masih ibn Maryam, anak daripada Isa ibn Maryam. Allah Subhanahu wa taala kan juga menjelaskan bahwasanya ada kok orang-orang dulu yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan itu merupakan satu bentuk kemusyrikan. Dan jelas Allah memberikan pengajaran di situ, itu merupakan satu bentuk kebodohan. Karena apa? Karena mereka mempertuhankan sesuatu yang tidak berhak dijadikan Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kami orang-orang Islam, ya, kami disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agar kami tahu. Kami punya dalil dalam Islam untuk belajar. Apa dalilnya? Kami diharuskan untuk belajar karena belajar itu merupakan satu kewajiban bagi kami. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu ini wajib hukumnya bagi muslim wal muslimat, yang laki-laki ataupun perempuan. Kewajiban. Wajib bagi kami. Makanya kami tahu yang mana kebatilan, yang mana yang haq, yang mana yang betul, yang mana yang enggak. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Mana dalilnya Allah memperkenalkan diri sebagai Tuhan? Innani ana Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata li dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Innani ana Allah, kata Allah. Bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Fa'buduni wa aqimus salata li dzikri. Maka dirikanlah salatmu untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Tuhan. Tatkala ada literasi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dahulu ada orang-orang yang mempertuhankan selain daripada Tuhan, itu merupakan segi bentuk pembelajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menelisik bahwasanya orang dahulu pernah bodoh menyembah Tuhan yang bukan Tuhan. Maka kalian jangan pernah bersikap sebotol itu. Pembelajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan satu bentuk kayak ada satu peristiwa terdahulu dijadikan ibrah pembelajaran buat kita yang sekarang. Ya, supaya apa? Kita belajar. Oh, orang-orang dahulu yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka, Allah laknat dia. Maka Allah jadikan itu pembelajaran bagi kami. Untuk apa? Supaya kami tidak menyeleweng seperti umat-umat terdahulu. Faham? Faham nggak? Itu konteks yang sebenarnya. Nah, gitu dia. Barakallahu fiik. Insyaallah. Makasih ya Ustazah Asran Al-Lugawi. Ya, syukron. Paham Paman, paham. Semoga nanti aku bisa juga bernarasi seperti Ustazah Asran ini ya. Tahap lagi tahap belajar. Ustaz. Bukan Apa? ustazah ya. Oh iya maaf. Iya maaf. Bukan Ustazah Asran. Oh iya. Aku ini ya tadi ada hanya ya. Lupa maaf ya Allah. Iya maaf. Enggak. Asran. Enggak ada Ustaz, enggak ada Ustazah Asran. Oh iya. Ya baik. Oke, terima kasih. Nah, itulah kenapa kami saya dan Jimen akhirnya bisa lepas dari yang namanya doktrin dan belenggu gitu ya, dimana doktrin dan belenggu itu menggerogoti otak dan alam bawah sadar kami gitu ya. Coba bayangkan ketika saya sama Jimen ini tidak meninggalkan hal itu, dan saya ini kan banyak ngomong ya, Jimen juga banyak ngomong kayak bebek gitu kan. Jadi mungkin saya the next Gumasa kali ya gitu kan. Nah, pasti itu nggak mungkin nggak ya, karena itu di Allah. Alhamdulillah, semoga kita tetap istiqomah ya Jimen dan dijauhkan dari yang namanya pemurtadan. Jadi tadi pagi, dan sebenarnya udah beberapa waktu lalu ya, saya itu di DM sama orang gitu kan, yang tadi itu Uktina Putri, dan saya ditawarin itu 250 juta. Mama Serius. Dan kebetulan beliau tadi DM lagi kepada saya. Beliau bilang, saya bacain aja ya. Saya malah dibawain dalil-dalil di dalam Bible. Nah, dibilang botol kau. Saya pakai kata-kata itu ya. Bodoh kau, saya hari ini sudah ajukan kamu kepada donatur katanya. Ternyata ada donaturnya.
Asal kamu balik kembali ke jalan Tuhan Yesus, pasti kamu dapat dana bantuan. Kita gunakan komalmu untuk bantai Siapa nama Muslim," akunnya, Ji? katanya. Siapa nama akunnya? Saya Murtadin. Terus jadi 1 Timotius 4 pasal 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, dia bilang. Lalu Matius 24, 10-24, Yesus menubuatkan bahwa menjelang akhir zaman banyak orang akan murtad. Kamu ambil murtad aja itu dari mana itu? Nah, memang dia sering banget typing Bang di bawah. Dia menunjukkan bukti transfer gitu. Jadi memang kayak gitu dia. Tadi sudah saya spill di Komal sini. Tapi memang beliau kayaknya memang barisan sakit hati. Saya juga nggak langsung mengiyakan ya, karena beliau akunnya juga private gitu kan. Ya begitulah, namanya juga Kristen. Nggak apa-apa. Ya jangan sampai ini aja apa namanya, jangan sampai tergoda aja gitu ya. Sejujurnya kalau saya sama duit itu ya gini loh. Kalau saya rasa ya orang yang bener-bener mualaf bahkan dia bisa meninggalkan harta, keluarga, orang tua bahkan. Saya kalau memang saya mau duit, saya juga nggak kiri-kiri banget kok. Saya kan mualaf bukan karena duit. Tinggal balik aja ke rumah. Jimen juga berapa M aja itu ya kan. Jadi kalau saya mau duit ya, kalau emang ini ya saya pulang aja ke rumah gitu kan. Lebih dari itu malah, apa 250 juta, bahkan lebih berpuluh kali lipat dari itu juga ada kan gitu. Enggak lah, enggak begitu. Saya tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena selama saya jadi muslim sudah hampir 2 tahun ini, saya rasa saya tuh kayak orang yang enggak beol 1 bulan, dan ketika saya menemukan Islam itu kayak lega gitu. Akhirnya ini seperti ini gitu. Seperti itu sih kalau saya. Luar biasa teman-teman. Kalian dengarkan, inilah keteguhan iman ya. Masya Allah, istiqomah sampai mati. Balasannya apalah ya, surga. Saya Iya. jauh Lanjut. dari orang tua. Saya jauh dari orang tua. Saya diusir dari rumah, ya kan? Saya diusir dari rumah. Jimen diusir dari rumah. Saat ini ya. Bahkan Jimen itu sering melihat orang tuanya, keluarganya hanya di mobil ngeliatin, diludahi kami di rumah. Masa itu mau kami biarkan begitu saja dengan hanya duit 250 juta? Gue juga kerja, saya punya tangan, saya punya kaki. Kalau dibilang, wahai masalah besar, Tuhan saya lebih besar, gitu kan ya. Lalu ketika saya bilang, oh saya tidak punya apa-apa, saya bergantung pada Tuhan dong, ya kan. Nah kalau kita bergantung kepada makhluk, contoh saya bergantung kepada Bang Erik, katakanlah. Bang Erik ini salah satu pejabat di pemerintahan. Ketika Bang Erik lengser, saya bergantung kepada siapa? Saya bergantung kepada presiden. Ketika presiden lengser, saya bergantung kepada siapa? Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, 1000 manusia mau menjatuhkanmu, kalau Allah itu mau menaikkan derajatmu, saya rasa hanya tinggal Allah naikkan. Nah begitu juga sebaiknya. Kalau Tuhan, ya kalau seisi manusia ini ya mau memujamu, mau menjadikanmu wah luar biasa, tapi Tuhan mau menjatuhkanmu, nggak ada juga yang bisa berkuasa. Jadi saya lebih baik bergantung kepada Allah daripada bergantung kepada makhluk. Begitu. Masya Allah. Memang Catat berat. itu catat longor, catat. Perjuangan lahir batin ya Jai. Betul Bunda Ati yang tahu lah ya saya bagaimana di awalnya. Saya insya Allah, Allahu Akbar, sudah tidak mau lagi kembali ke jalan kesesatan. Bahkan saya selama 27 tahun menjadi Kristen itu menyesal. Saya nyesel sih jadi muslim tuh, nyesel saya. Kenapa nggak dari dulu gitu nyeselnya. Enak loh ketika ngaji, ketika saya sholawat, tiap hari saya ngaji. Capek jadi seorang mu'alaf itu capek sekali. Memang saya akuin capek tiap hari. Harus bangun jam 2:30 pagi. Harus berangkat subuh, bahkan belum subuh harus ngaji. Tapi itu semua saya lakukan bukan karena saya mau apa gitu kan. Dan memang balasannya surga, bukan tahu tempe kan gitu ya. Ya Allah. Begitu. Jadi ya Allahu Akbar. Semoga kita semua itu kelak berkumpul. Jadi gini loh kawan-kawan, kenapa saya mempertahankan keimanan di Islam ini? Sebab di dalam Kristen itu tidak pernah dijanjikan sama sekali ketika nanti setelah kematian ataupun di akhirat kita bisa berkumpul dengan orang yang kita sayangi. Ketika saya ditanya, Jai kamu pengen nggak bisa berkumpul kepada orang yang kamu sayangin? Ya pasti mau dong. Masa sih saya punya istri, saya punya anak, saya nggak mau berkumpul dengan
orang-orang yang saya sayangi, termasuk anak saya, termasuk istri saya yang saya cintai. Coba kalau di ini, aduh, pasti dong. Nonotnya saksi bisu perjuangan betul, bahkan saya sampai dipijak 4 kali. Kayak Bezi murtad kembali takut nggak makan B2. Bukan. Jadi gini, mu'alaf itu ujiannya banyak. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang muslim, harusnya yang dipelajari itu Islam dulu, akidah dulu nih. Karena apa? Iblis ini akan menyesatkan kita. Yang namanya iblis ini kan sudah berjanji tuh kepada Adam dan keturunannya. Sesuai dengan di surat Al-A'raf ayat 16-17. Mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk jauh dari jalan lurus, yaitu dinul Islam. Ketika iblis ini sudah bisa menyesatkan manusia, nah menyesatkannya dari mana? Dari wa min khalfihim wa min aimanihim, dari arah 4 penjuru kan. Nah makanya kalau kita mau belajar, nggak apa-apa belajar, tapi ketika saya muslim, belajarnya kepada siapa? Ya kepada yang bersanad dong, dari ilmunya kepada ustadz. Ya masa ini belajar kepada penghujat kayak si Bezi? Ini saya belajar, ini saya bukan menggibah ya. Arti pondasi kita nggak kuat, karena iblis itu pasti menyesatkan. Dikuatkan dulu pondasinya, gitu. Dan tujuannya apa dulu kan begitu. Kalau tujuannya buka komal untuk jadi debater, ya itu bukan saya. Saya lebih baik jadi ustazah daripada jadi debater. Debater tuh banyak musuh. Aduh, saya malah pengen apa ya? Pengen jadi ustazah dan pengen, maksudnya saya pengen bernarasi kayak seperti halnya ustadz apa gitu kan, kayak Ustadz Miftah, kayak yang lain lah pokoknya. Tapi saya nggak mau sebenarnya jadi debater gitu kan. Begitu. Ya, balik lagi ke perorangan sih gitu ya. Ke perorangannya. Yang jelas kalau jadi muslim, pertama setidaknya belajar sholat. Ustadz, iya betul. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau kita diibaratkan sholat itu tiang agama, kalau kita diibaratkan manusia, tangan kita putus masih hidup nggak? Masih hidup. Kaki kita putus satu masih hidup nggak? Masih hidup. Coba kalau kepala putus masih hidup nggak? Nggak hidup. Makanya kita harus sholat. As-sholatu imaduddin. Itu kawan-kawan ya. Masya Allah. Ya, lanjut kalau mau diskusi. Masya Ya, Allah. dunia bisa dicari. Allahu Akbar. Tapi asran ingat Anja. Luar biasa. Ini imannya kuat loh, ya. Iman seperti ini sangat kuat. Ya, tidak akan tergoyahkan. Meskipun kalian itu kasih dia duit berapa puluh miliar, dia tidak akan tergoda dengan sikap seperti ini. Ya, Nggak mau. lugas dan tegas imannya. Ya, kalau mau belajar, bahkan saya menyarankan yang muslim yang masih awam itu belajar sama Bang J tentang kekuatan iman, ketahanan iman. Ini iman kayak begini nggak bisa digoyahkan. Biar kalian kasih apapun, gunung emas pun kalian kasih, dia tidak akan tergoyahkan. Iman seperti ini. Nggak mau. Ini mantap imannya. Lanjut. Halilintar, Jimen Halilintar. Au. Apa Jimen? Jimen monitor. Ya, monitor. Oke. Dah, saya segala kuasa aku berikan kepadamu dulu ya. Saya mau beli Panadol ini. Aduh, agak pusing kepalanya gara-gara Inu darah tinggi tadi. Saya ikutan darah tinggi juga, Jimen. Itu tadi bukan Inu darah tista, Jimen. Inu darah tinggi itu. Ya, ini dengar-dengar. Ini 2 slot untuk Kristen ya, karena yang di atas muslim semua. Takutnya Kristen nggak mau naik nanti ya. Lanjut. Dar monitor Islam Kristen saudara. Belum duduk dia, belum duduk. Sini sudah duduk dia, sudah duduk di kerajaan Tuhan. Dar monitor. Dar. Dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ustaz Khairul. Waalaikumsalam warahmatullah. Kasih ya dulu Ustaz Miftah. Pokoknya Yesus Tuhan. Dor. Baik, kabur. Ya, Silakan mana, buat antrian selanjutnya. Gimana, Ki? Kemarin yang syahadat kemarin Gimana itu sih Pak Ustadz? Pak Ustadz baru ngomong langsung kabur itu tennya. Duh. Gimana itu? kemarin yang bersyahadat itu udah punya nama baru, keren namanya itu. Beliau minta itu Muhammad Hamzah.
Mantap, mantap, Mita, mantap. Ustaz Mita, Kenapa? kemuliaan Kristen hanya ada dua. Kalau tidak malu-maluin, satu lagi, Gini, yang pertama nggak punya kemaluan, yang kedua. nggak punya malu, yang kedua malu-maluin. Astagfirullah. Ya makanya gini ya Kang Ustadz ya dan teman-teman, saya nggak pernah bosan-bosan. Jujur aja saya nggak pernah bosan-bosan, selalu percaya diri untuk mengatakan seperti ini. Bahwasanya buat semua teman-teman muslim dan muslimat ya, adik-adik saya, teman-teman maupun semuanya gitu ya. Saya tidak pernah untuk mengingatkan diri sendiri dan juga semuanya, jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti bersyukur. Siang, malam, pagi, sore, duduk, berdiri, berbaring, jangan pernah berhenti bersyukur. Walaupun miskin, kaya, sempit, lapang gitu, selama mata ini masih bisa berkedip, selama lidah ini masih bisa berdecap, selama jantung ini masih bisa berdetak, selama nadi ini masih bisa berdenyut, jangan pernah berhenti bersyukur sampai detik ini, yang mudah-mudahan juga sampai akhir hayat nanti kita tetap memegang iman dan Islam. Karena seperti yang kita saksikan, coba na'udzubillahi min dzalik, ketika teman-teman kita dari teman-teman Alinteng yang mereka tidak memegang iman dan Islam, lihatlah tingkah pola mereka, lihatlah perangai dan sikap-sikap mereka ketika diarahkan kepada kebenaran tersebut. Dari awal jawabannya lancar, semuanya jawabannya lancar, tapi ketika mendengar nama Yesus berubah total menjadi ODGJ, orang dengan gangguan Yesus, ya secara otomatis ketika mendengar Yesus nggak peduli apa itu kata orang, apa itu apa, nggak peduli apa yang tercantum, yang tertulis, yang termaktub, nggak peduli, pokoknya Yesus Tuhan. Secara mendadak kepintaran mereka, kecerdasan mereka itu hilang. Jadi akalnya sungsang, isi otaknya ya belekutak. Lanjut. Atana monitor. Muslim ya, ini Atana ya. Muslim ya. Iya, sambil bantu tap-tap, kencengin tap-tapnya ya teman-teman, sambil baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu teman-teman ya. Sambil tap-tap, sambil zikir Allah, 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 Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil berzikir sehingga bisa bermanfaat ya, dunia akhirat, semuanya bernilai ibadah. Silakan teman-teman. Iya, saya mute ya teman-teman, saya mute aja, mau makan dulu ya. Yang lain silakan berdiskusi. Ya benar. Jujur. Bang Atana monitor, Bang Atana. Bang Atana monitor. Ya. Saya bukan Muhammadin ya Kijimen. Akun ini bukan Muhammadin. Nasran turunin kah? Iya, mau diblokir. Lagi gimana sih jaraknya? Antana Zulfa monitor Islam Kristen saudara. Oh udah turun. Baik, Nasran kepada turunin. saudara-saudara. Soalnya dari tadi disapa sama Ustadz Miftah, nggak itu, nggak dijawab. Takutnya nge-report. Iya. Makanya kita sentil kembali kan, kayaknya dia muslim saudara. Baik, untuk saudara-saudara kita yang di bawah, yang non muslim, yang merasa dengan tema ini Anda itu ingin membantah, menanggapi atau mau bertanya, silakan naikkan multi saudara. Ya, kita diskusi dengan baik. Ya, diskusi dua arah, diskusi satu arah, terserahlah. Mau 1000 arah pun sekalipun saya kami ladeni di sini saudara. Yang penting kita santun, tidak naik di atas langsung menghujat. Ya, kira-kira begitu. Ini oten-oten biasanya ada ini. Sepi jadinya.
Ten. Luar biasa ya doktrin mereka itu ya, Aki ya. Masya Allah. Ya, Secara terang-terangan mereka mengatakan bahwasanya ibunya Tuhan katanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tuhan punya ibu teman-teman. Jadi Tuhan ditimang-timang gitu ya. Timang-timang anakku Iya, Tuhan. Pak Ustadz, bayangin aja, ya kita bayangin aja kalau ada nasab Tuhan. Kira-kira manusia yang lain itu kira-kira bagaimana? Ya, kalau anak-anak Tuhan ini sampai bertikai, oh di sana itu wilayah aku, di sini wilayah aku. Ayo, mereka saling bertikai. Yang jadi korbannya kira-kira siapa? Kalau anak-anak Tuhan itu bertikai, ya akan jadi Tuhan lah. cucu Tuhan ya. Nah cucu-cucunya ini juga bertengkar juga, oh itu wilayah aku, kau jangan ambil. Gimana coba manusia yang lain itu gimana, numpang Saya aja nggak gitu. bisa ngebayangkan kalau misalkan itu anak cucu Tuhan itu bercerai gitu. Iya iya Itu iya, jadi iya. mantan Ya, apa itu? gimana ya. Ya seperti itu kan akal waras ya yang berbicara. Kalau akal nggak waras ya ya gimana ya, gitulah. Tapi ya, Jadi Tuhan punya ibu ya. Yang bikin heran saya ya, Yesus itu membangkitkan orang mati, tapi kok Lazarus yang dibangkitkan ya? Kenapa bukan mamanya gitu ya? Ini kemana nyambungnya ya? Tuh. Kenapa bukan kakeknya gitu yang dibangunkan, Pak Ustadz? Tuh Iya. ya. Kenapa harus Lazarus gitu? Kenapa pilih kasih? Emang Lazarus ini siapa sih? Siapa Lazarus ini? Sepupunya Dorangka itu kah? anak Dorangka ya. Iya, kok Yesus bangkitkan orang mati cuma Lazarus doang? Harusnya kan dia bangkitkan ada kakeknya, mamanya, biar jadi keluarganya gitu, ya kan ada pamannya gitu ya. Bangkitkan orang mati. Ini satu aja yang dibangkitkan udah jadi Tuhan. Nggak tahu pula itu siapa yang dibangkitkan. Kan nggak waras. Lanjutlah. Lanjutlah, aku mau makan dulu ya. Lanjut. sedikit ya, Benar. sedikit ya. Asran Iya. cuman pengen ngelanjutin apa namanya pemikiran tadi. Kalau misalkan itu kita lihat daripada segi apa namanya kekristenan. Sekarang kita lihat kayak rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita dan juga apa namanya memberikan hidayah kepada kita untuk memeluk Islam, ya kan? Membuka cakrawala pengetahuan kita. This is a God. Ini loh Tuhan. Kayak ini loh Tuhan, ini loh agama yang benar. Kayak gitu kan. Kita bisa melihat bahwasanya dalam Islam kita diperkenalkan bahwasanya laisa kamitslihi syai'. Tidak sedikit pun Tuhan ini serupa dengan makhluk. Entah fi'liyah, jasadiyah. Gak ada sedikit pun keserupaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Entah itu daripada bentuk, entah itu daripada gestur, entah itu daripada sikap, entah itu daripada everything. Tidak ada sedikit pun kesamaan Tuhan dengan manusia. Nah, kita melihat di sini ada anak Tuhan dalam suatu pemikiran yang mengatakan bahwasanya ada anak Tuhan. Nah, otomatis di sini disamakan Tuhan ini dengan makhluk, memiliki kesamaan. Maka dalam perspektif orang Islam, maka ini tidak sah menjadi Tuhan. Maka ini bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Karena apa? Dia memiliki anak, ada kesamaan dengan manusia. Tuhan beranak. Maka tadi kali kita mengatakan bahwasanya ini anak Tuhan, maka disitulah kita menunjukkan salah satu sikap kelemahan daripada yang dituhankan tersebut. Kenapa? Kita bilang kenapa ini merupakan satu kelemahan. Nah, karena kalau misalkan kita melihat dia punya anak, maka akan ada aib-aib yang muncul di yang mengikuti hal-hal tersebut. Yang pertama kita contohkan, dia punya anak. Siapa istrinya? Ya kan? Dia punya anak. Kalau misalkan anaknya berbuat satu kejahatan, pantaskah Tuhan tersebut melekat suatu hal perbuatan kejahatan kepada yang notabene kita bilang anak Tuhan? Tuhan kan hal yang boleh kita bilang satu entitas yang pure murni banget gitu. Tidak terlecehkan, tidak boleh kita bilang tidak setitik noda pun tidak terjamah kepada Tuhan. Kan gitu. Nah, terus kalau semisal keturunannya Tuhan ini memiliki keburukan, keturunannya Tuhan ini tidak boleh kita bilang ya tidak apa namanya tidak sesuai dengan apa yang
kita bilang Tuhan. Jadi maka yang jadi aib siapa? Tuhan tersebut. Maka gugur ya pandangan bahwasanya Tuhan ini memiliki anak. Karena apa ya? Tuhan ini tidaklah sedikit pun serupa dengan makhluk. Apa itu Tuhan dan apa itu makhluk? Tuhan entitas yang menciptakan, yang mengatur, dan juga yang berhak atas segala sesuatu di alam semesta ini. Apa itu makhluk? Makhluk segala sesuatu selain daripada Tuhan itu sendiri. Itu makhluk. Manusia, makhluk, bumi, makhluk. Apalagi? Batu, makhluk. Dan lain sebagainya. Everything, semuanya makhluk. Illa Allah. Kecuali Allah, itu makhluk. Maka tidaklah sedikit pun serupa Allah ini dengan ciptaannya Allah. Tidak sedikit pun serupa Tuhan ini dengan ciptaannya Tuhan. Karena apa? Tuhan tak membutuhkan ciptaan, tapi makhluk membutuhkan Khalik. Ingat, Khalik tak membutuhkan makhluk, tapi makhluk sangat perlu akan Khalik. Allah, Tuhan, nggak perlu kita. Kita yang perlu banget sama Tuhan. Kita hidup perlu rahmat daripada Tuhan. Kita hidup perlu rezeki daripada Tuhan. Entah rezeki batiniah, jasadiah, makanlah, menghirup udara lah, dan lain sebagainya. Kita perlu Tuhan untuk memberikan hal tersebut. Sedangkan Tuhan tak nggak perlu hal itu. Karena apa? Ya Tuhan bisa everything, segala sesuatu bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena apa? Sifat Tuhan, ini Tuhan kami ya Allah subhanahu wa ta'ala, qudrah. Ma ma'na qudrah? Kuasa. Ya kuasa ada atas segala hal, dia kuasa. Nah, dia gitu dia. Maka cacat ya. Cacat pemikiran Tuhan punya anak. Karena apa? Karena dari kali kita bilang Tuhan punya anak, kita samakan posisi Tuhan dengan manusia. Padahal sepatutnya Tuhan tidak sedikit pun sama dengan manusia. Paham ya? Barakallahu fiik. Begini bang, ini iman kami, suka-suka kami lah, suka-suka Tuhan kami. Ya, kan itu jawaban yang selalu diberikan. Ya, ini adalah iman kami. Memang dia tidak mengakui Tuhan, tetapi kamilah yang mentuhankan dia. Sama kayak patung, patung tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, sapi tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Tetapi kami mentuhankan dia. Tolong dong dimengerti. Lanjut bang. Itu apa sih namanya ya? Bang Jimen itu apa namanya Bang Jimen? Kalau misalkan dalam bahasa itu Bang Jimen dalam bahasa kerennya apa sih? Lupa Asran. Apa bahasa keren? Maksudnya? Ini loh, kan ada kayak logical fallacy. Alah, itu namanya ada tuh yang abang bilang tuh. Berarti membuktikan sesuatu daripada ketiadaan bukti. Apa sih kata namanya? Lupa Asran. Sebutannya Dalil, itu. ya? Bukan Lupa dalil. saya. Ini kita membuktikan sesuatu dari ketiadaan dalil gitu. Apa namanya? Salah. Fallacy argumentum et populum. Iya, betul. Ya, betul. Kan lupa saya kan. Begitulah saudara-saudara. Iya. Jadi begitu. Memang Yesus tidak pernah mengakui Tuhan. Kita pahit-pahit aja ngomong ya. Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Meskipun Yesus menyuruh kita mentuhankan Bapaknya berdasarkan Yohanes 4. Baca itu satu perikop, satu paragraf sampai ke bawah itu. Ya. Dia menyuruh untuk mentuhankan Bapaknya yang dalam berbentuk roh. Tetapi ini ada tapinya. Ini iman kami, suka-suka kami. Kami mentuhankan dia walaupun dia tidak mengaku Tuhan. Sebab yang mengaku Tuhan itulah adalah iblis. Contohnya di perjanjian lama, aku adalah Tuhanmu. Nah, itu iblis juga. Ya, yang mengaku seperti itu. Ya, kalau Yesus kami tidak mengakui Tuhan, tetapi kami mentuhankan dia. Karena kenapa? Sapi, patung tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, kami mentuhankan dia. Penyembah berhala di zaman Elia juga tidak pernah mengakui berhala mereka itu Tuhan. Atau berhalanya itu ngomong, sayalah Tuhan, sembahlah aku, sujudlah aku. Tidak pernah, tetapi kami mentuhankan dia. Ya, jadi tolonglah Bang Asrannya, jangan mengertilah sedikit ya.
Izin ya Bang Yasran ya, dilanjutkan. Ini yang paling lucu lah. Ini yang paling lucu kalau memang tidak digunakan akal. Makanya saya katakan itu kan saudara. Akal itu dihadirkan oleh Tuhan ya. Diberikannya sebelum kita keluar dari rahimnya seorang ibu. Dia udah sediakan akal. Akal itu adalah alat. Alat untuk mengenal Tuhan ketika balik. Balik artinya ketika dewasa. Ketika akal mulai berfungsi, ketika akal mulai memilah mana yang benar, mana yang salah. Ya, pakai kuping dengarin. Setiap orang yang bercacat selalu diberikan akal. Kalau tidak diberikan akal, diberikan karunia yang melebihi daripada akal. Ya. Ada kelebihan. Makanya manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Kita berbicara ke akal kepada manusia pada umumnya. Contoh, manusia pada umumnya itu diberikan akal semata-mata untuk mengenal Tuhan. Ya, semata-mata mengenal Tuhan. Apa bahannya untuk mengenal Tuhan itu? Kitab sucinya. Kalau kitab sucinya tidak pernah menyampaikan sepatah kata pun bahwa Yesus itu Tuhan, atau Tuhan itu sendiri berkata, aku adalah Tuhan yang disembah, seperti Bapakku, maka gunakan akalmu. Jika kau itu melanggar atau melebih-lebihkan perintah tersebut atau melanggar, maka pertanyaannya, akal yang sudah diberikan Tuhan sudah kau manfaatkan untuk mengenali Tuhan atau tidak? Itu pertanyaannya. Jadi akal itu adalah alat, bahannya itu adalah kitab suci. Ya. Ingat ya, akal itu adalah alat. Ya. Bahannya adalah apa? Kitab suci. Kalau di dalam hukum ada namanya pisau analisis. Apa bahannya? Bahannya itu adalah undang-undang. Kalau di dalam hukum. Ya, alatnya itu adalah undang-undang. Bahannya apa? Kasusnya. Jadi bukan langsung mengimani. Kalau sekedar mengimani, mohon maaf saudara. Sekarang di India saudaraku, dengarkan pasang kupingmu ya saudara. Di India ada seekor anjing. Kebetulan mengelilingi dewanya penyembah orang berhala. Lalu anjingnya pun disembah. Apa bedanya kau dengan itu? Apa bedanya kau dengan itu? Disembah anjingnya. Kebetulan anjing itu mengelilingi 3 kali itu tempat berhala. Anjingnya disembah. Apa bedanya kau? Tuhan menyampaikan kepada kau di dalam kitab suci, inilah anakku, inilah utusanku. Dia adalah firmanku. Kau mentuhankan firmannya juga. Sama ceritanya. Hanya berbeda jenis objeknya. Ibarat kata, ibarat ular yang hanya berganti kulit. Jadi pakai akalmu saudara. Ya. Jadi jangan kau bilang, oh saya lebih baik daripada orang ini, saya lebih baik. Tidak ada bedanya kau dengan penyembah tai sapi. Tidak ada bedanya kau penyembah motor. Tidak ada bedanya kau itu penyembah patung. Hanya objek yang kau sembah itu berbeda. Ya. Ceritanya dan maknanya itu sama. Biar kau paham. Nah, tidak, dia berubah, berinkarnasi. Lah, Tuhan sudah menyampaikan di awal. Setiap perkataanku itu kutepati. Setelah dia menyampaikan hal demikian, dia menyampaikan kembali bahwa aku tidak pernah berubah. Aku tidak seperti makhluk. Aku tidak seperti anak manusia dan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Aku tidak terhampiri. Tapi jika Tuhan itu tiba-tiba terhampiri di kemudian hari, maka pastikan Tuhan itu tidak bisa dipegang lisannya. Maka itu bukan sejatinya Tuhan. Pakai akal, itu tadi, fungsikan akalmu tadi. Jika istrimu di awal dikatakannya kepadamu, sayangku, aku ini setia sampai akhir hayatmu. Tahu-tahu, kau belum meninggal, sudah menikah dia, sudah tidur sama orang lain. Maka kalau itu, seandainya Tuhan itu adalah seperti makhluk, kau bisa menendang dia, kau bisa melemparkan dia saudaraku. Karena omongannya tidak konsisten. Tuhan berubah manusia, Tuhan menjelma, berinkarnasi. Lah Tuhannya penyembah tai sapi juga berinkarnasi jadi manusia.
berinkarnasi jadi binatang. Apa bedanya dengan kau? Masolang generasi. Pakai akalmu. Itulah kenapa Tuhan itu ya hadiahkan kepadamu akal, saudaraku. Kalau kau bisa mengejar cita-citamu di dunia, menjadi contohnya, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang yang terkenal, seorang yang bisa memegang kekuasaan, ya, dengan menggunakan akal yang diberikan Tuhan, masa kau tidak fungsikan akal itu untuk mengenal Tuhan? Padahal sudah ada bahannya, kitab sucimu. Cari tahu kitab sucinya. Makanya mempelajari kitab suci itu, dengarkan baik-baik, secara historis. Setelah secara historis, sistematis, berurut. Jangan lompat-lompat ke pocong. Baru logis. Ingat ya, historis, sistematis, logis, baru iman endingnya, saudaraku. Kalau tiba-tiba kau mengimani, besok-besok Nabi Luga mengaku seorang nabi, kepadamu seorang pendeta mengaku nabi, wajib kau nabikan dia. Karena kenapa? Kau gunakan iman, tidak kau pakai akal. Lucunya di zaman sekarang, ketika Nabi Luga menyampaikan bahwa aku adalah seorang nabi, kau gunakan akal. Tetapi ketika ditanyakan kepadamu di mana Yesus menyatakan dirinya itu adalah Tuhan, kau gunakan iman. Itu standar ganda kau pakai. Akalmu tidak kau pakai di sisi lain kau gunakan. Botol memang. Pakai, saudara. Ya, kita sayang kepada antum. Ya, kita sayang. Kalau saya tidak sayang kepada antum, ngapain saya berkuar-kuar? Saya tidak digaji di sini. Kau pikir koin-koin yang dikasih ini nanti ku makan? Tanya itu sama Ustadz Miftah, tanya itu sama Bang J. Saya bagi itu, saya jadikan itu nanti jadi sedekah. Saya cari duit sendiri. Saya biaya hidup sendiri. Lepas dari keluarga saya biaya sendiri, saudara. Tapi saya luangkan waktu seandainya ini bukan perintah Tuhan dan bukan perintah perundang-undangan. Tidak dilindungi oleh negara untuk menyampaikan kebenaran. Maka saya tidak akan berbicara, saudara. Ngapain saya pusing-pusingkan kepalaku? Ya, pakai akalmu. Ya, apa yang disampaikan Bang Asran tadi itu benar. Ya, kalau Anda marah berarti bukan urusan saya. Marahlah kepada Tuhanmu. Kenapa kau jadi manusia? Tanya sama dirimu ya. Nah, lanjut Bang Asran. Allahumma salli wa sallim alaih. Dengar nih, Asran namanya kayak nangkep gitu. Kalau misalkan daripada segi itu, kami dalam Islam Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kami untuk berpikir. Kita contohkan, Allah juga pernah bilang kalau nggak salah, Ustadz koreksi Asran kalau Asran salah. Ustadz Miftah koreksi Asran kalau Asran salah. Kalau nggak salah Asran dalam surah An-Nahl ayat 44. Allah yang begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bil bayyinati wadzubur, kata Allah. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, kata Allah. Dia kiri sama Allah, yatafakkarun, kata Allah. Disuruh untuk berfikir sama Allah. Apa kata Allah? Kami itu ngutus orang-orang itu bil bayyinati wadzubur, kata Allah. Kami itu ngutus ya orang yang hendak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan membawa bukti-bukti yang jelas, kata Allah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah ini ya ngutus orang-orang dengan kayak ngebawa bukti-bukti yang jelas. Apa itu bukti yang jelas? Mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mukjizat? Kitab-kitab. Udah. Allah juga bilang kami turunkan adzikir, kata Allah. Apa itu? Kalau misalkan kita lihat itu salah satu daripada nama daripada Al-Qur'anul Karim. Udah. Untuk siapa? Untuk orang-orang, untuk kalian, agar apa? Agar kalian menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka berfikir. Wala'allahum yatafakkarun, kata Allah. Di dalam Islam kami disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berfikir. Pikirin dong apa yang logik menurut pemikiranmu. Allah nyuruh kami untuk berfikir karena orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam Jannatun Na'im adalah orang-orang yang berfikir.
orang-orang yang mau berpikir. Karena kalau misalkan kita hidup di dunia ini memakai pikiran kita secara logis, maka kita akan menemukan jalan. Oh, ini jalannya. Tapi kalau misalkan kita memakai doktrin, kita membelakangi pikiran kita, kita pakai doktrin yang kita kedepankan dan kita kebelakangkan pikiran kita, maka kita akan sesat. Karena apa? Doktrin itu buah pemikiran yang diwariskan kepada orang lain. Itu merupakan doktrin, doktrinitas. Buah pemikiran orang lain yang diwariskan kepada kita. Sedangkan dengan berpikir kita bisa merujuk kepada apa pemikiran yang betul. Tapi kalau kita berpikir, maka kita akan mendapatkan satu fakta dengan data yang betul. Kita akan mendapatkan satu pilihan yang betul. Contoh kita bilang kayak gini, dengan berpikir kita bisa mencari tahu bahwasanya hadar Rabbi, inilah Tuhanku. Tuhanku Maha Kuasa, Dia Maha Esa, Dia Maha Bijaksana, Dia Maha Perkasa, Dia Maha segalanya. Dia bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Dia. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Tak sedikit pun ada kecacatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi manapun Allah Subhanahu wa taala tidak terjamah oleh kecacatan. Hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Kalau misalkan kita berpikir, tapi kalau misalkan kita tidak membawa pemikiran kita di sini, kita cuma mengandalkan doktrinitas, kita mengkedepankan doktrinitas. Dari kecil kita diajarkan, ini Tuhanmu, Dia mati di salib, ini Tuhanmu, Dia mati untuk menebus dosamu, ini Tuhanmu, Dia menderita untukmu. Kita pakai itu, kita kebelakangkan pikiran kita, kita pakai doktrinitas itu. Lantas bagi kita, hal yang gak logik, beriringan jalan seiring jalan lama-lama kelamaan, hal yang gak logik itu menjadi logik. Karena apa? Kita kebelakangkan pikiran kita, kita pakai doktrinitas lebih depan daripada akal kita. Maka ujung-ujungnya ya gini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, yatafakkarun, kata Allah, berfikir. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir. Logik enggak? Seorang logik enggak? Tuhan, entitas yang Maha Agung itu mati untuk kita. Salah satu makhluk yang diciptakannya. Salah satu, ingat, salah satu makhluk yang diciptakannya. Anda semua harus ingat, Tuhan tak perlu mati untuk mengampuni. Tuhan tak perlu tersiksa untuk memberi bahagia. Karena Tuhan Maha segalanya. Tatkala Ia hendak mengampuni, maka Ia tak perlu mati terlebih dahulu untuk bisa mengampuni. Ku maafkan engkau, maka Dia termaafkan. Ku ampuni engkau, maka Dia terampuni. Dia tak perlu tersiksa untuk memberikan bahagia, karena kun fayakun, jadi maka jadilah. Sungguh, kalau semisal kami berpikir bahwasanya qadar dan qadar itu merupakan satu hal yang ada, ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ada. Ada yang bisa kita raih dengan kerja keras kita, ada yang cuman yang menjadi takdir yang tak bisa kita ubah-ubah kembali. Apa itu? Kelahiran, kematian, rezeki, pertemuan dan perpisahan itu mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dalam Al-Qur'anul Karim, kalau asaran salah tegur ustaz. Dalam surah Al-An'am, kalau asaran salah itu ada di ayat 134. Kata Allah gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin, kata Allah. Bahwa sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak akan bisa menolaknya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sudah dijanjikan kepada kami pasti akan datang. Karena apa? La yumkinun fillah, enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kami untuk berfikir. Yatafakkarun, kata Allah. Banyak kita temukan ayat dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan yatafakkarun, berfikir, ayo berfikir. Maka dengan berfikir kamu akan bisa menemukan bahwasanya inilah yang sebetulnya. Karena kebenaran itu bisa kita dapatkan daripada pemikiran yang benar. Karena kita nggak bakal nemu kebenaran andai kata kita nggak mau berpikir. Ingat. Betul. Jazak. Izin. Iya, Abang Pasaran. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Ya. Benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini apa namanya buat teman-teman semua ya yang di bawah dan yang menyimak, menjadi salah satu kebanggaan tersendiri, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh buat teman-teman mualaf yang lain. Dari prinsip Akhijai dan doa Akhijimen, alhamdulillah ya. Dan apa yang dikatakan, saya sendiri yang menjadi saksi. Setiap apa yang didapat, misalkan dari koin, dari gift tersebut, alhamdulillah. Kemudian beliau bagikan lagi gitu kan kepada saudara-saudara, apakah itu dengan dibelikan apa namanya nasi bungkus, kemudian dibagikan kepada anak-anak yatim, dan itu video call ya. Video call sebagai bukti gitu. Dan ini apa artinya apa? Orang itu ketika menjadi mu'alaf bukan menjadi seorang pengemis. Betul. Ya, walaupun bahwasanya ya dalam beribadah memang salah satunya adalah berinfak, bersedekah gitu ya. Artinya alhamdulillah disalurkan kembali. Dan ini apa namanya satu nilai yang menjadi prinsip yang bagus, bahwasanya apa? Mu'alaf itu bukan berarti ketika dia itu masuk Islam kemudian harus disuapin terus menerus ya. Bukan harus disuapin terus menerus gitu, tetapi harus menjadi seorang yang muslim mandiri, yang mereka harus berusaha dan berdiri di kakinya sendiri itu. Dan alhamdulillah begitu juga saya, alhamdulillah kemarin juga dari Umi kita salurkan menjadi Al-Quranul Karim, dibagikan untuk persiapan bulan Ramadan ya itu. Jadi barangkali dan juga ditegaskan kalau misalkan ada seseorang yang mengatasnamakan mu'alaf gitu ya, alangkah lebih baiknya itu dikonfirmasi dulu kepada mu'alafnya ya teman-teman ya. Misalkan mau membantu Akhijimen, bener enggak nih bahwasanya itu memang sudah ada konfirmasi ingin membantu Akhijimen. Itu teman-teman harus ini, barangkali ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan atas nama mu'alaf gitu. Dan alhamdulillah kami di belakang bergerak dengan adik-adik saya yang mu'alaf ini ya, alhamdulillah. Dan terima kasih sekali lagi buat para spender maupun supporter. Insya Allah adik-adik kita ini tidak menyalahgunakan itu ya. Alhamdulillah beliau berprinsip untuk menjadi contoh buat kita semua dan juga mu'alaf-mu'alaf yang lain. Sekali lagi, ketika kalian menjadi seorang mu'alaf bukan berarti harus disuapi. Bukan berarti kalian itu harus mengandalkan donasi, tidak. Justru kalian harus berdiri di kaki sendiri. Karena Islam tidak menjamin kekayaan, walaupun Allah itu maha kaya, tidak. Tetapi ketika kalian masuk Islam itu yang dijamin adalah keselamatan dunia akhirat, karena tidak menuhankan anak manusia. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support dalam segala bentuk dan segala hal buat adik-adik kita ini ya. Betul. Password dulu, Ustaz. Ya, gimana kamu Ustaz? Pokoknya Yesus Tuhan. Ya, sambil menunggu Oten, ya itu memang itu komitmen kami ya. Assalamualaikum Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jimen, Ustadz Miftah, Bang J, Bang Erik, dan semuanya Ustadz. Lanjut. Ya, saya hanya menyampaikan. Saya dari awal itu ya masuk di Komal ini bukan cari poin. Saya ada donasi-donasi, memberikan donasi ketika masih saya kafir, saya kasih donasi itu kepada orang Oten. Jujur saja. Karena itu komitmennya. Kami bukan hidup itu dari orang lain. Mu'alaf itu diberikan petunjuk, diarahkan. Bukan disuapi. Kalau disuapi itu berbeda cerita. Kalau saya pribadi, tunjukkan arahnya kemana, biar saya yang jalan, biar saya yang menghadapi, biar saya yang menerjang itu apa, rintangan di atas, rintangan di depan. Itu baru benar. Kalau sedikit-dikit, aduh, gimana ya? Apalagi buat cerita. Itu banyak itu pengaduan itu sama saya. Aduh Bang Jimen, gimana ini? Saya sudah TF sama dia. Saya sudah kasih, ternyata dia kebohongan, dia itu berbohong. Saya tanya, yang nyuruh antum itu percaya langsung siapa? Memang betul antusias kita, antusias. Oh saudara kita ada. Tapi ingat,
Kata Tuhan, jangan dipuji sebelum diuji. Kalau Tuhan aja menguji umatnya sebelum dia puji, bagaimana dengan antum, saudara? Itu yang saya maksud. Berdiri di kaki sendiri, karena kita itu sudah lepas dari keluarga, lepas dari siapapun. Yang dulu hidup kita itu ditopang oleh keluarga, lepas, disitulah ujiannya. Bukankah kau itu masuk tadi kafah, keseluruhan? Keseluruhan itu termasuk juga itu konsekuensi itu secara materi, mental, sosial, fisik, semua. Jadi orang-orang guru-guru kita ini, saudara-saudara kita ini, mereka hanya memberikan petunjuk arah. Kitalah yang bergerak, kitalah yang menghadapi. Bukan dikit-dikit seperti itu. Coba dulu ada itu saudara saya. Itu dari satu asal saya. Coba lihat. Banyak korbannya. Melapor kepada saya. Nunjukkan bukti-buktinya. Saya mau ngomong apa lagi? Saya hanya bisa tersenyum. Kenapa antum begitu mudahnya? Ya. Ini bukan soal main slot, kita main WD, bukan. Ini soal bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita. Kalau dia itu benar-benar itu mau berubah, dia itu berpindah hijrah, ada ciri-cirinya, ada karakternya. Bukankah itu dijelaskan di dalam hadis? Bukankah itu dijelaskan oleh Tuhan, oleh Allah? Kenapa antum ini tidak berpikir? Jadi saya tidak merasa paling benar juga, tidak. Saya penuh dengan dosa. Orang kalau kenal saya di dunia nyata ini, orang ini memang paling berdosa masa lalunya. Tetapi ingat saudara, tidak ada manusia yang abadi itu jahat. Jahat dengan keabadiannya, dengan abadi, baik dengan abadi. Ya, tidak kejahatan itu tidak abadi, baik itu tidak abadi. Tetapi ingat saudara, kupastikan kalau saya pribadi, saya berdiri di barisan para pendosa yang memohon ampun kepada Tuhannya. Mantan seorang penjahat, mantan seorang jahiliyah, daripada mantan seorang baik. Jadi saudaraku, manfaatkan legalitas nama yang diberikan itu kepada anak, ya kepada antum, apa itu? Mualaf. Manfaatkan dengan cara apa? Bukan mengemis. Mengasah sikil, mengasah mental, mengasah pribadi, mengasah bagaimana, oh inilah ujian sebenarnya saya hadapi, bukan merengek. Ya, habis itu merengek, mengecewakan yang sudah memberi. Jadi kita kerjasama saudara. Ya rusak nama itu, rusak nama juga agama, ajaran agama itu rusak gara-gara beberapa oknum. Ya, saya menyampaikan hal demikian karena kenapa? Banyak masuk yang DM, banyak yang melaporkan kepada saya. Kenapa melapor kepada saya? Emangnya saya di sini hakim? Tidak. Saya hanya menghimbau, sabar saudara, sabar. Siapa suruh kau itu? Percaya langsung. Dan ini juga kepada saudara saya, ya, yang berhijrah, saya hanya sampaikan, tolong jangan manfaatkan. Sampai di mana saudara? Ketika Anda berpindah, di situlah Anda mulai fight di lapangan. Ya, saya jujur, semua orang ini butuh duit. Bohong kalau dibilang orang tidak butuh duit. Semua orang butuh duit. Saya butuh duit. Uang kuliah saya butuh. Tapi setahun lebih saya cari itu. Sudah setahun berlalu saya cari. Bisa saya lewati. Ya. Kalau saya ini bisa, antum kenapa tidak bisa? Jangan manja, merengek, jangan. Guru-guru kita seperti para apologet itu hanya memberi petunjuk, mengarahkan. Dengarkan, ini kadang ini lucu. Kita diarahkan ini sama guru-guru kita yang mengarahkan guru-guru kita. Oh tidak, maunya saya, waktu saya yang harus diikuti lah. Siapa yang mau diajari ini? Siapa yang mau belajar? Siapa pengajarnya? Kita tidak tahu. Ya, jadi saudara-saudaraku, ya ini bukan hanya kepada ya saudara-saudara saya, kepada diri saya juga. Ingatkan saya juga kelak jika saya itu kadang salah-salah jalan. Jimen, dulu kau pernah ngomong seperti ini. Ingat saudara, saya lebih sedang itu. Ya, daripada kau kasih segepok uang, semua orang butuh duit. Tapi bukan berarti segalanya adalah duit.
Itu saudara. Ya. Banyak yang DM, oh kau itu cari koin. Mohon maaf saudara. Saya dari keluarga yang berada. Saya punya segalanya. Saya tinggalkan semua itu. Ya saya tinggalkan. Saya sudah lepas dari situ. Kalau saya itu butuh duit, kenapa saya harus berpindah? Pakai akal. Aduh, kenapa orang-orang ini? Aduh, bahaya ini leh. Ya. Jadi saudaraku, ya, berdiri di kaki sendiri itu, lalu menggunakan akal untuk beriman, ya, maka itu sebenarnya adalah kebenaran yang dari Tuhan. Maka itu yang benar-benar yang dikatakan iman. Bukan iman karena donasi, iman karena ada kepentingan atau ajas kemanfaatan. Bukan. Ya, jangan saudara. Materi bisa habis, cinta bisa lenyap saudaraku. Percayalah sama aku. Percayalah sama aku. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Baik, ada yang mau disampaikan Bunda Rama. Bunda Rama ini dari tadi belum ngomong. Masya Allah ya. Salut sama saudara-saudara kita, adik-adik kita yang mu'alaf ini ya Ustadz, ya Bang. Iya. Kadang ada juga loh DM. Bun, tolong ini aku ini makan aja. Aduh, gini loh. Mu'alaf itu ya, kami sangat bahagia kalau ada yang mu'alaf ya. Kami bersyukur. Artinya itu hidayah. Hidayah Allah melalui dakwah kita, para apologet. Yang ini ya, yang di TikTok ya. Alhamdulillah. Tapi kami kecewa kalau mereka itu lemah. Bukan lemah itu ya. Maksudnya apa ya? Harus mandiri gitu loh. Kadang kan mana ini uang ini, mana ini uang ini uang ini. Saya ini kan mualaf ini. Aduh. Sabar, pasti akan disalurkan oleh api ya kalau memang ada haknya di situ. Tapi ada banyak juga di antara saudara-saudara kita yang menyadari itu bahwa dia mu'alaf itu ya dia yang bersyukur kepada Allah karena dia telah dari kegelapan kepada yang terang benderang ya, dari sesuatu keterpurukan kepada keselamatan. Nah, jadi apa ya? Kami sangat berharap saudara-saudaraku yang mu'alaf ini mandiri. Berarti adik-adik kita ini loh, Masya Allah ya. Kita dengar itu bagaimana girohnya Bang Jimen, Bang Jei, yang suka lawak-lawak tapi menghibur ya. Kami itu bahagia loh, Alhamdulillah. Ya adapun mungkin yang ya oknum. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang seperti itu ke depannya teman-teman. Iya, oknum itu. Betul, silakan lanjut. Iya, makanya oknum itu ya lebih baik janganlah kau di dalam tubuh Islam. Kau merusak kau aja, rusak aja gara-gara kau semuanya dipukul rata sama penyembah-penyembah sempak Tuhan, ya. Gara-gara kau, ya. Kan gara-gara hawa nafsumu, hawa nafsu duniamu, ya ajas kemanfaatanmu kau rusak seluruh orang, ya. Bahaya seperti itu, tidak baik saudaraku. Ya, saya tidak merasa lebih baik, jujur saya penuh dosa. Saya juga ada kesalahan. Makanya kalau saya habis ngomong biasanya live kayak gini, nanti guru-guru saya ini nelpon, Jimen, ada lo yang salah tadi pengucapan. Alangkah baiknya seperti ini. Saya terima kritik itu. Ini ada, saya dengar itu, saya dengar. Lah, begini, dia yang ngatur guru-gurunya. Bahaya itu. Kenapa kau tidak jadi murid, jadi guru aja sekaligus? Nah, itu yang tidak baik saudara. Itu yang tidak baik. Makanya niatnya tadi diluruskan. Niat diluruskan. Kalau niat itu diluruskan,